Halo Telkotizen, kembali lagi di acara podcast Telko. Kali ini kita kedatangan teman kita yaitu Muhammad Rehan Fajar Nasution dari Angkatan 44. Mungkin kita tanya dulu kali ya, kabarnya gimana nih Kak Rehan? Alhamdulillah baik-baik. Kak Akil baik. Kak Rehan sekarang kesibukan lagi apa nih? Lagi ada kesibukan apa? Sekarang sih sebenarnya kalau kesibukan sih cuman ini sih lagi ada kerjaan dari lab tuh untuk kegiatan program PKM KC. Alhamdulillah kita berkesempatan gitu mewakili Telkom di ajang PKP 2 nanti gitu. Kegiatan dilaksanakan sama Kemendikbud. Itu aja sih sekarang kesibukannya. Oke. Kali ini di podcast ini kita akan berbincang dengan Kak Rehan ke depan, membahas putar prestasinya. Nah, sebelumnya mungkin kita baca dulu kali ya, achievement yang udah Kak Rehan raih. Nah, pertama ada PKP 2 dan Funding Awardee of PKMKC dari Indonesia Ministry of Education and Culture pada tahun 2022 dan tahun 2021. Lalu ada Bank Indonesia Scholarship Awardee. Lalu First Place at PKM Internal HMTT Sub PKMKC tahun 2021. Lalu Top 120 Social Digital Project and Funding Awardee at InnoVillage by Telkom Indonesia. Lalu Gold Medalist at Indonesian Inventor Day atau IID dan Wintex pada tahun 2020. Nah, lalu yang terakhir ini ada Silver Medalist at Japan Design, IDEA and Invention Expo in Tokyo tahun 2018. Nah, banyak banget kan prestasinya Karehan ini. Nah, pastinya kita penasaran dong. Boleh dari Karehan ceritain sedikit awalnya ikut kayak lomba-lomba gitu tuh bagaimana awalnya Kak? Oke, nah, mungkin aku agak cerita sedikit flashback kali ya. Sebenarnya awal aku ikut sering lomba itu dari aku SMA gitu. Nah, alasannya itu kenapa aku sering ikut lomba itu karena em, menurut alasan awalnya itu karena aku males nih belajar di kelas gitu. Jadi kayak bosen lah kayak cuman ke sekolah itu datang pagi terus habis itu harus belajar udah pulang kayak ngebosenin kan kayak terlalu monoton. Jadi nah kebetulan di sekolah aku itu alhamdulillahnya kayak support lah gitu tentang lomba-lomba. Nah, awalnya itu dimulai dari aku ada lomba penelitian untuk mewakili kabupaten aku, namanya Lomba Penelitian Belia Sumatera Utara. Nah, itu tahun 2017 di saat awal aku SMA gitu kelas 1. Nah, dari situ tuh triggernya gitu. Wah, seru ya gitu lomba, kita bisa jalan-jalan, ketemu teman baru, terus dapat insight-insight baru gitu. Nah, seterusnya tiba-tiba jadi keterusan gitu kan, mulai dari ikut mewakilin kabupaten lagi untuk ikut Olimpiade Sains Nasional, kemarin bidang kebumian, terus lanjut, alhamdulillah kemarin itu diberi kesempatan ke Jepang gitu untuk menghadirkan suatu inovasi tentang environmental engineer gitu, environmental science. Nah, jadi dan alhamdulillah kita dapat serpong medalis di Jepang. Jadi awal mulanya itu dari situ. Nah, terus pas di zaman kuliah gitu kan, waktu itu online juga kan. Jadi kayak kuliah online juga monoton banget gitu, bosen lah. Jadi apa ya kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan ketemu teman-teman juga. Kebetulan abang aku juga kan di telco juga. Jadi kenapa nggak collab bareng aja nih, coba-coba mumpung iseng waktu kosong. Jadi coba-coba ternyata menang dari situ deh keterusan nih ke lomba gitu. Keren banget ya pengalaman udah sampai luar negeri. Nah, kalau misalkan lomba ini kan banyak ya dari pas masih sekolah sampai sekarang udah kuliah tuh. Nah, biasanya kalian tuh dapat informasi tentang lomba ini dapat dari mana sih? Nah, kalau dari aku pribadi, informasi tentang lomba itu sebenarnya dari banyak sih, dari sosial media juga sering, kemudian em, dari networking gitu, dari teman-teman gitu, misalnya teman-teman di kampus lain atau teman-teman yang udah pernah ikutan lomba ini, jadi kayak saling sharing begitu. Jadi itu makanya aku juga saranin ke teman-teman tuh networking teman-teman tuh kalau bisa jangan cuman di telco aja atau di Universitas Telkom doang gitu. Kalau bisa tuh seluruh universitas tuh ada temennya gitu. Bahkan seluruh lini jurusan harus punya teman gitu. Jadi kita bisa networkingnya memang benar-benar kerasa lah bagi kita manfaatnya gitu sih. Keren banget. Biasanya kan yang tadi dibilang dari prestasinya kan banyak lah apa ikut turnamen lah. Misalkan ikut apa lomba gitu caranya tuh syaratnya tim gitu. Nah, dari kalian tuh gimana caranya buat ngebentuk tim kan nggak biasanya kan beda-beda timnya. Nah,
cara membentuk kayak tim dari karyawan tuh kayak gimana? Coba. Oke, kalau dari aku pribadi sih, em, kalau lomba tim itu emang kesulitan utamanya itu adalah menyatukan chemistry gitu, karena itu penting banget gitu. Jadi makanya saat kita bentuk tim, yang paling tahap yang paling penting itu adalah saat brainstorming gitu. Jadi kita itu saat brainstorming itu nggak apa-apa di situ kita gontok-gontokan ide, gontok-gontokan pendapat itu nggak masalah gitu. Nanti setelah kita udah gontok-gontokan ide, baru di tahap brainstorming itu kita cari tuh jalan tengahnya. Misalnya ada 3 orang, kita mau menghadapi suatu masalah A misalnya, ya udah semua orang tuh punya hak yang sama di saat brainstorming itu untuk mengajukan idenya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar saat brainstorming itu. Nah, ketika udah selesai nih waktunya brainstorming, nah kita tarik tuh kesimpulan dari ketiga-tiganya. Jadi dari situ secara nggak langsung karena hasilnya itu dari kesepakatan bertiga gitu, nanti chemistry itu bakal kebentuk. Nah, baru kita bisa bergerak tuh mulai melangkah pembagian dari job desk-nya. Jadi setiap orang itu harus punya tanggung jawab. Nah, dari situ geraknya. Jadi kita bentuk dulu chemistry-nya, baru kita bagi tanggung jawabnya. Kalau aku sih biasanya kayak gitu sih. Oh, iya. Nah, kan juga kita sebagai anak muda kan pasti juga punya kegiatan lain ya, apalagi kan masih awal-awal kuliah. Nah, persiapannya kalau dari karyawan tuh gimana? Apalagi kan kalau bentuk tim pasti yang anak anggota lain juga punya kegiatan sendiri. Nah, persiapannya gimana buat karyawan misal kayak mau ikut lomba gitu? Apalagi kan karyawan juga ikut lab, ikut jadi ngatur waktunya tuh bagaimana? Oke, nah, sebenarnya kalau masalah ngatur waktu sih kapan aja bisa sih sebenarnya, karena nah makanya saat di brainstorming itu dijelasin dulu nih, kamu itu bisanya waktunya kapan-kapan aja, ada masalah yang menghambat kamu nggak, terus kira-kira kalau kita ikut lomba ini diprioritasinnya itu di nomor berapa gitu. Jadi harus clear dulu lah di brainstorming itu kalau masalah waktu. Nah, kalau untuk masalah manajemen waktu itu sendiri, waktu itu banyak ya, 24 jam. Jadi em, nggak ada, sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya mau kapanpun, karena juga apalagi udah online sekarang kan, juga malam kita juga bisa ngerjain, kapanpun bisa ngerjain. Jadi kalau masalah manajemen waktu itu balik ke diri kita sendiri lagi sih, mau memanfaatin waktu itu sebaik mungkin atau enggak. Jadi ya mungkin rada awal-awal pasti rada sulit ya gitu, kayak mau bagi-bagi waktunya, kayak habis kuliah capek, habis ini capek gitu. Nah, makanya penting dari skala prioritas itu tadi. Jadi dari skala prioritas baru kita bergerak tuh membagi waktu-waktunya gitu. Yang mana nih misalnya, kayaknya lombanya ini deadline 2 minggu lagi, dan kuliah nih masih ada rada senggang nih. Terus lab lagi nggak ada kerjaan nih. Oh ya udah, berarti aku harus prioritasin lomba dulu nih gitu. Jadi ya lebih fleksibel aja gitu melihat kondisi sih. Oke. Nah, kan kalian juga udah banyak kan mengikuti lomba, apalagi udah sampai ke luar negeri. Nah, ada nggak sih kayak pengalaman yang paling berkesan, entah suka atau duka dari yang sebelum-sebelumnya ada di itu dijalanin? Oke, nah mungkin aku ada 2 lomba sih yang paling berkesan bagi aku pribadi gitu. Yang pertama itu lomba yang ke Jepang tentunya, itu berkesan banget karena di situ aku benar-benar ngebuka mata aku gimana cakrawala dunia itu sebenarnya, bagaimana ternyata orang di luar negeri itu udah apa ya bilangnya, udah pinter-pinter banget lah. Kayak aku aja waktu datang ke sana kayak wah, gila ya, ternyata orang-orang di luar sana itu udah sejauh ini gitu. Bahkan waktu aku di Jepang tuh, ada salah satu peserta itu dari China tuh, mereka masih SD tapi mereka udah temuan tentang fisika gitu kalau nggak salah itu, dan mereka juara umum gitu. Nah itu kan lawannya padahal ya dari kampus, terus lawannya dari perusahaan itu. Jadi itu experience aku lah, selain dari aku jadi bisa lihat Tokyo itu secara langsung itu gimana ya. Nah yang kedua itu saat Innovillage kemarin. Nah alasan itu Innovillage itu benar-benar kita ngerasain memberi impact pada masyarakatnya gitu. Karena aku di situ pertama kali benar-benar ngetrip ke Jawa Tengah, ke kota Wonogiri, kota kecil kan di Wonogiri. Aku benar-benar ngeliat tuh gimana permasalahannya. Terus aku ngeliat nih, masalah apa nih yang cocok untuk diselesaikan sesuai dengan kemampuan aku, kemampuan dengan timku gitu. Nah, jadi kita analisis dulu, terus kita implementasikan, kita latihan gimana pitching ke masyarakat yang
notabene kita harus berpikir nih, gimana ya caranya kita memperkenalkan teknologi yang udah secanggih ini, tapi dengan bahasa yang sesederhana mungkin gitu, biar masyarakat mengerti. Dan selain itu, benar-benar aku ngerasain, wah ternyata seru ya gitu, memberi impact pada masyarakat luas. Itu sih dua lomba itu, kalau aku pribadi. Nah, keren banget kan teman-teman udah sampai kebutuhan gitu. Nah, mungkin dari aku pengen nanya cara menentukan mindset yang tepat tuh gimana? Misalkan kayak kita mau ikut lomba nih, kita tujuannya untuk apa gitu kan? Mungkin beda-beda dari orang. Nah, kalau dari Karehan, mindset yang tepat dari Karehan tuh kayak gimana untuk mengikuti lomba? Oke, sebenarnya kalau aku itu mulainya mulainya itu gimana ya? Aku itu orangnya itu cukup terencana bisa aku bilang. Jadi kalau teman-teman mau tanya aku pribadi 10 tahun ke depan itu apa yang harus aku capai, itu sebenarnya aku punya. Nah, alasannya itu kenapa? Biar setiap langkah yang aku buat itu terukur. Jadi kayak misalnya contoh saat aku awal masuk Telkom tuh, apa yang harus aku lakukan di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga. Walaupun nanti nggak tercapai gitu dari target-target yang udah kita buat, setidaknya kita itu apa ya, udah itu udah di luar itulah kalau misalnya kita gagal. Setidaknya kita udah berusaha dulu dan kita udah menentukan gitu. Jadi tidak ada rasa penyesalan gitu. Nah, tinggal kita evaluasi nih, oh berarti masih kurang gitu. Nah, untuk mindsetnya tersendiri itu mungkin bisa teman-teman dari situ gitu. Coba teman-teman bikin rencana sedetil mungkin, um, mulai dari, kalau aku tuh ada rumusnya itu, kalau aku pribadi setiap mau membuat sesuatu itu dimulai dari untuk apa dulu nih bagi kita gitu. Jadi apa dulu, dari setelah dari apa baru kenapa gitu. Kenapa kita harus mencapai si apa itu tadi gitu. Nah, baru masuk ke langkahnya bagaimana gitu. Jadi setiap rencana itu harus terukur. Jadi kalau dari aku itu, karena nggak ada yang suatu hasil itu yang datang tiba-tiba, karena aku percaya pasti semua ada rencananya gitu. Itu sih kalau aku. Nah, itu teman-teman kalau masih bingung mau mulai lomba kayak gimana, mungkin bisa diikuti dari langkah Karen untuk menentukan mindset yang tepatnya dulu kayak bagaimana. Nah, Berani mungkin aja, berani. berani dulu. Nah, eh, awalnya kan mungkin agak sedikit ganti mungkin topiknya ya. Jadi kan Karen kan sekarang kan masih libur gini ya. Nah, ada nggak sih tips dari Karen untuk memanfaatkan waktu libur ini biar tetap produktif dan tetap improve dari segala aspek dari Karen ini? Oke, nah, untuk di masa libur kayak gini, masa senggang itu, makanya kayak tadi mulainya itu dari yang aku bilang tadi. Jadi dimulai dari apa, terus kenapa, bagaimana. Jadi ketika kita udah tahu tuh langkahnya, jadi kita saat libur ini tahu nih, misalnya contoh, aku lagi pengen belajar tentang bikin IoT deh, misalnya gitu. Aku pengen, soalnya nanti di semester 5 itu ada mata kuliah IoT, jadi aku nggak mau kosong-kosong banget nih, gitu misalnya. Nah, jadi karena teman-teman udah tahu nih apanya itu, nah kenapa ya aku harus belajar IoT? Nah itu tadi, kenapanya itu karena semester 5 itu ada, jadi aku nggak mau kosong banget. Nah bagaimananya? Ya udah teman-teman bisa tinggal cari itu. Jadi karena udah ada rencana itu tadi, jadi pasti waktu-waktu kosong teman-teman tuh bisa terisi dengan produktif gitu. Jadi ada tanggung jawab lah gitu untuk mencapai rencana yang udah teman-teman bikin gitu. Jadi buat dulu rencana teman-teman, apapun itu rencananya nggak masalah gitu. Yang penting bisa nambah value teman-teman, baru teman-teman tuh tentuin langkahnya itu apa, biar lebih gampang lah nentuin langkahnya gitu. Itu sih. Mungkin kan kayak kita semua kan pasti punya rencana ada. Tapi misalkan kalau rencana kita kayak gagal, apa bisa nggak apa Karen tuh kayak kasih tips gitu gimana biar kita bisa get back on track gitu kan, tetap jalan gitu. Oke. Nah, em, mungkin kayak bergerak dari yang tadi rencana itu, misalnya rencana itu gagal. Nah, makanya kenapa, alasan lagi kenapa harus ada rencana itu, biar kita juga mempersiapkan plan B gitu. Kayak ini mungkin aku sedikit cerita kali ya, flashback. Nah, mungkin awalnya aku waktu awal sebelum masuk Telkom tuh aku pengen ngejar banget teknik industri gitu, dan aku daftar coba di ITB. Nah, dan ternyata nggak rezeki gitu kan daftar di ITB. Aku pribadi nggak mau gitu terlarut, gagal di ITB nih gini-gini. Terus aku daftar Telkom, aku dalamin. Nah,
teman-teman harus punya rasa gimana memberikan versi terbaik ketika teman ada di plan-nya itu kayak aku di Telkom gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa mencapai semana nih batas, atau bahkan teman-teman harus bisa melewati pencapaian dari anak ITB itu sendiri gitu. Jadi untuk salah gimana kalau misalnya rencana itu gagal, nggak apa-apa, sedih misalnya sehari 2 hari itu nggak masalah. Tapi teman-teman tuh harus udah punya rencana plan B-nya gitu. Jadi anggap aja plan B itu adalah jalan lain teman-teman untuk mencapai tujuan yang melalui jalan A tadi gitu. Jadi tujuannya ujungnya bakal tetap sama kok. Jadi itu perbanyak plan aja, nggak masalah. Nah, mungkin masih banyak yang mau kita tanyain ke Kak Rehan, tapi karena ada keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan. Nah, untuk kalian yang mau cari tahu lebih lanjut tentang Kak Rehan atau tentang prestasi-prestasi lainnya, mungkin bisa nanti follow IG-nya aja kali ya. Boleh kalian kasih Boleh, tahu kali IG-nya apa ya tuh? boleh kalau di IG-nya @ryhnNST_. Langsung aja tuh kepoin ya. Mungkin sebagai Gampang. penutup, kita ucapkan dulu terima kasih ke Karehan karena udah menyempatkan waktunya untuk ngasih sedikit insight dari Karehan tentang prestasi Karehan. Nah, selanjutnya Terima kasih kita juga. ketemu lagi narasumber selanjutnya ya. Nah, dadah, terima kasih Karehan. Thank you ya. Terima kasih. Semangat.